Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam saat kalian menyaksikan video ini. Masih di sini bersama Bu Petri di channel YouTube Petri. Sebenarnya di video tentang beasiswa sebelumnya sudah pernah Bu Petri bahas tentang tips lolos seleksi beasiswa unggulan. Kali ini itu kan setahun yang lalu saat Bu Petri lolos untuk beasiswa unggulan di S3 kan. Nah, sekarang buka lagi nih di tahun 2021. Jadi materi yang pernah Bu Petri sampaikan di webinar tips lolos seleksi beasiswa unggulan Kemendikbud ini akan Bu Petri bahas lagi di sini. Kalau bisa lebih ringkas, lebih padat gitu kan. Bagaimana cara membuat esainya? Silakan diperhatikan. Izin share screen ya teman-teman semua. Semoga terlihat di sini Bu Petri share. Oke. Sudah terlihat ya. Coba ke normal. Biasanya kalau PowerPoint pakai Microsoft Word itu kan ada tampilan itu slideshow. Coba Bu Petri slideshow, semoga terlihat ya. Materi yang disampaikan kali ini adalah tips lolos seleksi beasiswa unggulan Kemendikbud S1, S2, dan S3 yang akan disampaikan oleh Bu Petri. Dulu pernah Ibu sampaikan di webinar di 10 Maret 2021. Kali ini Bu Petri sampaikan untuk lebih memperdalam lagi ya materinya. Ini profil singkat dari Petri, perannya sebagai saat ini selain sebagai guru kimia, asesor guru penggerak mahasiswa, dan sebagai penilai buku nasional juga. Di sini Petri akan menyampaikan apa sih beasiswa itu, gitu kan? Ya, supaya kalau Petri pakai pengaturan ini dia akan tetap di samping. Sini aja. Supaya tidak menghalangi yang sini, Petri pindah ke sini aja. Menurut KBBI, beasiswa itu adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Makanya ada beasiswa untuk jenjang dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi kan. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya beasiswa unggulan Kemendikbud. Apa sih yang diperoleh dari beasiswa unggulan Kemendikbud ini? Nah, lagi heboh nih, korban dari KRI 402 itu anak-anaknya mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud sampai ke perguruan tinggi gitu kan, dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah, yang diperoleh dari beasiswa unggulan Kemendikbud itu yang pasti bantuan biaya pendidikan. Kalau kuliah itu biaya SPP atau UKT selama kuliah. Kalau S1 itu untuk 4 tahun atau 8 semester. S2 itu 4 semester atau 2 tahun. Kalau S3 seperti Bu Petri itu 6 semester atau 3 tahun. Jadi biaya kuliah atau UKT disebut SPP ya. Kedua akan mendapat biaya hidup tergantung dengan tempat tinggal dan jenjang gitu kan. Kalau jenjang S1 ada standar 1.500.000 gitu, misalnya S2 sekitar berapa gitu, mendekati ke arah 2 juta per bulan. Sampai ke yang ketiga biaya kemudian ada biaya hidup dan biaya buku. Biaya buku itu dihitung per tahun atau setahun 5 juta. Gitu ada hitungan untuk biaya buku per tahun. Nah, kuota penerima beasiswa unggulan Kemendikbud setiap tahunnya itu sekitar 1.500 dari yang diseleksi. Nah, beasiswa unggulan Kemendikbud ini untuk mahasiswa yang aktif kuliah. Jadi bukan untuk yang belum menjadi mahasiswa. Kalau untuk sekarang kita bahas. Kalau kita searching dari Google, masukkan beasiswa unggulan Kemendikbud, maka pencarian akan muncul di tahun 2020 dimulai seleksi dari 21 September sampai dengan 3 Oktober. Ini terlihat di sini ya. Kemudian pada tahun 2019 itu dari 17 Juli sampai ke 9 Agustus. Jadi ini udah rentang-rentangnya mulai pendaftaran beasiswa unggulan. Karena setelah LPDP periodenya masuk ke dalam beasiswa unggulan Kemendikbud, masih dalam program bantuan beasiswa dari Kemendikbud ya. Jadi setelah kita pahami kalau searching dari Google ini ada portal-portalnya gitu kalau untuk mendapat beasiswa unggulan. Nah, berikutnya Bu Petri masuk di websitenya. Websitenya itu adalah beasiswa
unggulan.kemdikbud.go.id ini di tahun 2020. Nanti dicek lagi untuk tahun 2021 ya teman-teman semua, bisa lihat di sini. Di website ini dia akan menjelaskan kalau tahun lalu di 2020 di sini pendaftaran program beasiswa unggulan dibuka. Jadi rentang waktunya hanya dalam waktu 2 minggu. Kita harus yang mendaftar itu harus membuat akun ini, gitu kan? Di daftarnya di sini diklik daftar, hubung ke website https://buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Bu Petri lanjut. Tahapan seleksinya itu bagaimana supaya bisa mendapat beasiswa unggulan untuk mahasiswa di S1, S2, atau S3. Nah, tahapannya yang harus diikuti, pertama itu kita harus klik pendaftaran saat dibuka dalam rentang waktu pendaftaran tadi, sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah kita mengklik pendaftaran, kan buat akun, kita ikuti tahap seleksi administrasinya, lengkapi berkas yang diminta, mulai dari ijazah, kalau mau ke jenjang S2 itu ada proposal tesis, kalau Bu Petri S3 itu ada proposal disertasi apa yang akan dibuat, hingga esai lengkapi semua berkas yang diminta, tes TOEFL semua ya, masuk ke dalam wawancara. Di video sebelumnya sudah Bu Petri jelaskan, itu nanti di situ TOEFL apa saja yang bisa diupload gitu ya, bisa ITT, bisa ELT, gitu ada jenis-jenisnya. Nah sekarang fokus ke sini dulu. Untuk informasi kelulusan, kita akan dihubungi melalui akun. Jadi kita kalau membuat akun beasiswa unggulan Kemendikbud itu ada akun, nanti dihubungi juga lewat email dan bisa juga melalui WA. Nah, di sini lihat, kalau kita di bagian Q&A, ada tanya jawab, apa itu LOA? Ada yang menanyakan, kalau belum jadi mahasiswa bagaimana? Nah, LOA itu bukti kalau kita sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi, harus bisa menggunakan LOA yang kondisional karena tidak bisa jadi persyaratan gitu kan. Di sini ada lagi yang bertanya, misalnya ada pertanyaan yang banyak muncul. Apakah boleh menyusul submit setelah kita mengirimkan baru menyusulkan tes TOEFL? Tidak boleh, harus serta semua berkas dilengkapi baru sekali kirim submit. Itu dari prestasi, tes TOEFL, esai gitu kan, semua berkas-berkas yang diminta, tulis dan lain-lain gitu kan, untuk berkasnya sangat banyak ya. Nah, Bu Petri akan jelaskan ke sini di awal mulai dengan tahapan seleksi beasiswa unggulan. Di sini pendaftaran harus melengkapi berkas-berkas administrasi yang diminta pada tahap seleksi administrasi. Saat buat akun, lengkapi seleksi administrasi, kita apa saja berkas yang diminta itu banyak sekali. Ada esai bertema Aku Generasi Unggul Indonesia. Jadi kita bercerita tentang diri kita, kenapa layak mendapat beasiswa unggulan ini. Kedua ada data diri. Ketiga ada pendidikan terakhir yang harus dilengkapi. Kalau mau S1 berarti jenjang SMA-nya dilengkapi rapotnya sama 6 semester. Kalau mau S2 berarti ada ijazah S1. Kalau mau ke jenjang S3 ada ijazah S2 gitu ya. Di sini terus ada kemampuan bahasa yang keempat, kelima prestasi di tingkat nasional atau internasional dilengkapi. Yang keenam ada data orang tua atau wali, ditanya luas rumah, tanah, rekening listrik, itu kan data orang tua gitu kan. Nah, organisasi apa yang kita ikuti kita lengkapi dalam kolom organisasi dan pengalaman kerja. Di situ bisa, kalau Bu Petri sebagai guru, Bu Petri isikan pengalaman sebagai guru. Kalau tidak, berarti pengalaman kalian sebagai pelajar juga. Di sini Bu Petri buat lagi tips lolos beasiswa unggulan. Yang pertama ialah harus membuat akun peserta. Kalau nggak buat akun nggak bisa. Beasiswa apapun, mau LPDP sekarang ataupun beasiswa unggulan nanti, harus ada akun yang kita buat dengan nama, biodata diri kita, NIK, sesuai KTP dan ini emailnya. Jadi bisa dihubungi. Kemudian persiapkan berkas-berkas yang akan diupload baru saja yang disampaikan tadi, dari ijazah, sertifikat prestasi, sampai ke tes TOEFL, semua siapkan. Ingat, lihat di alur yang harus dilengkapi itu tadi di websitenya. Kemudian yang ketiga, tulis esai bertema Aku Generasi Unggul Indonesia dengan menonjolkan keunggulan diri sehingga layak menerima beasiswa unggulan. Yang keempat itu persiapkan data-data yang akan diisi pada saat pendaftaran. Jadi nggak salah, sinkron antara data yang ditulis dengan sertifikat atau piagam-piagam yang diupload gitu kan. Nah yang kelima itu rencanakan studi yang akan dilakukan. Jadi
Jadi kalau mau S3 harus selesai dalam berapa tahun, 3 tahun, apa yang akan diteliti, apa progresnya gitu. Nah, contoh Bu Petri untuk pendaftaran S3 itu harus sudah lengkap dengan proposal disertasinya. Nah, yang ketujuh itu siapkan surat rekomendasi untuk beasiswa. Jadi boleh dari dosen, boleh dari kepala sekolah, boleh dari teman yang merekomendasikan gitu kan. Berikutnya, berkas-berkas yang harus diupload itu apa saja? Pertama, ada LOA atau surat keterangan mahasiswa dari universitas. Yang kedua, ada ijazah terakhir. Untuk S1 upload semua dengan rapot. Kalau S2 dan S3 ijazah sebelumnya. Gitu kan. Yang ketiga, rekening listrik. Ada diminta nanti tes TOEFL dalam bentuk ITP, LT gitu kan. Dan kelima, sertifikat atau piagam prestasi baik di tingkat nasional atau internasional boleh dilampirkan. Keenam, ada proposal penelitian. Kalau untuk S2 itu berarti tesisnya, kalau S3 disertasi untuk S3, dan yang ketujuh itu surat rekomendasi untuk beasiswa yang tadi sudah sampaikan. Berikutnya, cara menulis esai ini tips singkat dari Bu Petri. Semoga sangat bermanfaat buat yang membutuhkan bagaimana untuk menulis esai, karena sekarang sistemnya kalau mau seleksi beasiswa apapun, mau beasiswa LPDP, mau beasiswa unggulan ataupun dari industri, harus ada yang namanya esai. Dan bahkan untuk melamar pekerjaan, posisi apapun, baik di Kemendikbud, di instansi pemerintah ataupun di swasta, kita harus menceritakan. Nah, kemampuan cerita itu ditulis dalam bentuk esai, biasanya esai 1000 kata. Di sini ada Ibu Petri buat dalam 6 langkah penting. Cara menulis esai. 1. Ceritakan pengalaman diri terkait keunggulan dan prestasi. Kedua, buat outline gitu kan, atau garis besar yang akan ditulis dalam menulis esai. Kalau misalnya target 1000 kata itu berada dalam 5 halaman, halaman pertama outline-nya bercerita tentang apa. Halaman kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus dipetakan dari 5 ini apa yang akan diuraikan. Jadi sudah ada ide pokok masing-masing paragraf, baru kita ceritakan, jabarkan. Nah, yang ketiga, uraikan cara berurutan dengan bahasa yang jelas. Jangan muter-muter, balik lagi gitu kan, harus ke to the point aja gitu kan, jelas. Dan yang keempat, buat esai dengan kalimat yang menarik untuk dibaca dan mudah dipahami. Dan jangan bertele-tele gitu ya. Yang kelima, perjelas dengan pernyataan. Jadi ada pernyataan yang ditulis dalam esai yang kamu buat. Kalau kita menulis esai, kalau Bu Petri ini menutup dengan kalimat kesimpulan. Aku generasi unggul Indonesia layak menerima beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi yakinkan bahwa diri kita ini lolos, layak menerima beasiswa ini. Nah, ini ada contoh esai yang Bu Petri buat sebagai tips cara menulis esai bertema Aku generasi unggul Indonesia. Di sini Bu Petri buat penulisnya, baru memperkenalkan diri dulu. Jadi di halaman pertama, paragraf pertama, outline-nya, garis besarnya bercerita tentang perkenalan. Perkenalkan, namaku Petri Priyatni, gitu kan. Aku adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Banjarmasin 3. Karena kata awalnya tadi sudah menggunakan aku, jadi sinkron semua dengan aku. Kalau dari awal sudah menggunakan saya, sampai akhir saya, jangan ada aku, ada saya, ada kamu. Jadi kan aku dan saya nggak sinkron. Jadi kalau semua dari awal itu aku, konsisten gunakan aku semua. Saya, gunakan saya semua. Di sini kan ada di halaman depan Bu Petri bercerita tentang bertema tentang perkenalan diri dulu di halaman awal. Kan ada 5 halaman. Setelah bercerita tentang pengalaman Bu Petri sebagai guru, kemudian bagaimana cara berinovasi, Bu Petri bercerita apa sih keunggulan diri Bu Petri, gitu kan. Di sini bercerita juga punya peran sebagai asesor di Kemendikbud, sebagai asesor guru penggerak gitu kan. Di sini juga ada dalam menjalankan tugas Bu Petri bertugas melakukan penilaian, kemudian Bu Petri tutup dengan deretan prestasi yang pernah Bu Petri raih baik di tingkat nasional dan internasional. Di sini ada cerita Bu Petri kan daftar prestasi gitu kan, jadi lebih dari 1000 kata dengan menguraikan prestasi yang dimiliki gitu ya teman-teman. Setelah kita uraikan, ada kalimat pernyataan di ujung. Petri berjelas, dengan banyaknya prestasiku dalam dunia pendidikan membuatku yakin bahwa aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, kan teman-teman. Nah, itu tips cara menulis esai singkat untuk apapun sebenarnya. Kalau seleksi sekarang kan harus esai 1000 kata. Nah, yang kemudian kedua,
kita akan melewati setelah lolos administrasi masuk ke wawancara. Di wawancara ini kita akan diajak ngobrol lebih kurang 30 sampai 1 jam oleh wawancara. Di situ tipsnya pertama persiapkan semua berkas atau wawancara. Nanti kalau ditanya bukti prestasi ini ada loh, bukti piagam saya gitu misalnya. Ini ada bukti ijazah saya kalau dia mau tunjukkan KTP ke kamera gitu kan bisa. Kedua, tampil terbaik, jangan gugup, usahakan rileks agar memberikan jawaban terbaik ya teman-teman. Jadi ceritakan pengalaman teman-teman saat diwawancara. Nanti kan dia cerita kalau Bu Petri sebagai guru, ceritakan pengalaman sebagai guru, apa yang menantang, apa yang disukai, gitu kan. Nah, jadi tidak perlu merekayasa, ceritakan apa yang sudah kita alami. Karena yang namanya wawancara, dia melihat dari pengalaman masa lalu untuk melihat apa yang akan kita lakukan di masa depan. Apakah kita layak sebagai penerima beasiswa, kan? Nah, jadi apa adanya saja dalam bercerita mengalir. Bukan searching dari Google, bukan mengarang-arang cerita, tapi benar-benar cerita yang kita alami, itu yang kita ceritakan dalam wawancara. Jadi itu tips singkat dari Bu Petri, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kalau mau ada pertanyaan di kolom komentar, insya Allah langsung Bu Petri jawab, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Oke, Petri stop sharing. Terima kasih semua. Pas topik.